Seorang santri menyeberang jalan tol meninggal tertabrak mobil jadi perhatian publik. Terutama menyoroti soal apakah sopir mobil bisa dipidana? Apalagi Direktur PT BTB, Bakauhani Terbanggi Besar Tol, Iwayan Mandia menyebut bahwa jalan tol dirancang khusus untuk kendaraan yang melaju dalam kecepatan tinggi dan bukan untuk pejalan kaki. Kasus santri meninggal tertabrak mobil itu terjadi di jalan tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, Terpeka. Di KM 122800A, wilayah hukum Polres Lampung Tengah pada Senin, 16 Februari 2026, sekitar pukul 15.03 waktu Indonesia Barat. Santri tersebut menyeberang bersama dua temannya untuk mencari kayu. Naas satu santri bernama Zainal Arifin, 16, jatuh di badan jalan tol yang bersamaan dengan itu melintas minibus Toyota Avanza hingga menabraknya. Terkait insiden tersebut, berikut ini pendapat akademisi hukum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, UBL. Beni Karya Limantara menyatakan, dalam hukum pidana modern seseorang tidak dapat serta-merta dipidana hanya karena timbulnya akibat berupa korban meninggal dunia. Prinsip dasarnya adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan, GN Strafzonder Schuld. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP baru, kelalaian yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 474. Namun, untuk dapat dikenakan pidana, harus dibuktikan adanya unsur kealpaan, yaitu pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang wajar serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan tol merupakan jalan bebas hambatan yang tidak diperuntukkan bagi pejalan kaki. Keberadaan anak yang menyeberang di jalan tol merupakan kondisi yang secara normatif tidak semestinya terjadi dan dapat menjadi faktor penting dalam menilai ada atau tidaknya unsur kelalaian pengemudi. Penegakan hukum tidak boleh semata-mata berbasis pada akibat, tetapi harus menguji secara cermat unsur kesalahan. Apabila pengemudi telah mengemudi sesuai batas kecepatan dan situasi benar-benar tidak dapat dihindari, maka unsur pidana bisa diperdebatkan. Beber Beni, Kamis, 19 Februari 2026. Lebih lanjut, dosen hukum pidana yang juga advokat ini menjelaskan bahwa dalam kasus kecelakaan yang terjadi karena kealpaan, pendekatan restoratif justice, RJ, dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi syarat. Seperti adanya iktikat baik, kesepakatan para pihak, serta pemulihan terhadap korban atau keluarga korban. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, penerapan RJ tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan dilakukan secara selektif, terutama apabila akibat yang ditimbulkan adalah meninggal dunia. Beni menegaskan bahwa peristiwa ini juga perlu menjadi evaluasi sistemik, termasuk aspek pengamanan dan sterilisasi jalan tol, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Terungkap sosok santri yang meninggal tertabrak mobil saat lari menyeberangi tol di Lampung. Ketika itu, santri tersebut terjatuh di tengah badan jalan tol saat lari menyeberang. Bersamaan itu melintas mobil minibus sehingga kecelakaan tidak terelakkan. Kasat Lantas Polres Lampung Tengah AKP Glenn Felix Siagian mengungkap identitas santri tersebut bernama Zainal Arifin, 16. Korban merupakan santri Pondok Pesantren Markaban Sidorejo, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Saat menyeberangi jalan tol, santri yang berasal dari Kampung Bulusari, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah ini bersama dua rekannya. Ternyata tiga santri ini nekat menyeberangi jalan tol karena hendak mencari kayu bakar. Dari keterangan kedua rekan korban, para santri pondok pesantren tersebut mengaku nekat menyeberangi ruas jalan tol setempat, itu setelah sebelumnya hendak mencari kayu bakar, ujar Glenn.
Korban Zainal sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Insiden yang menimpa Zainal tersebut, tepatnya di ruas jalan tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, Terpeka, di KM 122 U800A, wilayah hukum Polres Lampung Tengah pada Senin, 16 Februari 2026, sekitar pukul 15.03 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut melibatkan satu unit mobil Toyota Avanza bernomor polisi B2308 TRR yang dikemudikan Puryono, 42, warga Kabupaten Waikanan. Mobil itu melaju dari arah Bandar Lampung menuju Terbanggi Besar. Akibat kecelakaan dengan pejalan kaki tersebut, kendaraan Toyota Avanza mengalami kerusakan pada bagian bodi depan sebelah kanan. Setelah kejadian, pengemudi langsung menghentikan kendaraan beberapa meter dari lokasi, memberikan pertolongan, serta menghubungi pihak tol Terpeka dan patroli jalan raya, PJR. Polres Lampung Tengah telah mengambil sejumlah langkah penanganan, di antaranya mendatangi dan melakukan olah TKP, mencatat keterangan saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta melakukan pengecekan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini kini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Satlantas Polres Lampung Tengah, tutupnya. Masyarakat di daerah yang berbatasan langsung dengan jalan tol diminta untuk menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang, JPO. Menurut Direktur PT BTB, Bakauheni Terbanggi Besar Tol, Iwayan Mandia, fasilitas JPO telah disediakan di sejumlah titik untuk mencegah insiden yang dapat membahayakan nyawa. Hal itu disampaikan Wayan setelah insiden bocah tertabrak mobil saat nekat menyeberang tol, Senin, 16 Februari 2026, di ruas Bakauheni Terbanggi Besar, Bakter, Lampung. Kejadian itu sempat terekam closed circuit television, CCTV, yang memperlihatkan 3 anak menyeberang jalan tol Bakter dengan melompati pembatas jalan. Namun 1 dari 3 anak tersebut terjatuh di tengah jalan, bersamaan dengan itu datang sebuah mobil sehingga kecelakaan tidak terelakkan. Naas anak yang tertabrak mobil tersebut tidak tertolong alias meninggal dunia. Kami berharap fasilitas JPO yang telah kami sediakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Ini adalah langkah preventif untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, ujar Wayan, Selasa, 17 Februari 2026. Wayan kembali mengingatkan bahwa jalan tol dirancang khusus untuk kendaraan yang melaju dalam kecepatan tinggi dan bukan untuk pejalan kaki. Oleh karena itu, aktivitas seperti menyeberang di jalan tol sangat berisiko tinggi bagi keselamatan. Kami sekali lagi mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan dan menggunakan fasilitas yang ada dengan bijak. Mari bersama-sama menjaga keselamatan di jalan tol, ucapnya. Pengelola tol berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan tol dan terus berupaya mencegah kecelakaan serupa di masa mendatang.